Wanita malam ini awalnya merasa beruntung dilayani pria tampan misterius, tapi tubuhnya mulai membusuk dari dalam, dan semua dokter menyerah. Ternyata, dia dijadikan wadah oleh makhluk gaib berkepala serigala. Namaku Maya, aku tahu, orang-orang menilainya pekerjaan ini najis, menjual tubuh untuk sesuap nasi. Katanya, tapi di kota kecil seperti ini, bukan cuma nasi yang kutelan, aku harus bisa menelan hinaan, pelukan kotor, dan kadang, rasa jijik terhadap diriku sendiri. Tapi aku juga punya prinsip, aku memilih clean, aku menolak yang kasar, aku tidak menerima sembarangan laki-laki. Sampai malam itu datang Jumat Kliwon, hari yang seharusnya kuhindari. Malam itu hujan turun deras, langit gelap meski masih pukul 10. Biasanya aku pulang kalau sudah seperti ini, tapi entah kenapa, aku menunggu. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang akan datang, dan benar saja, dia datang. Seorang pria turun dari mobil hitam mengkilap. Tubuhnya tinggi, wajahnya, astaga, aku belum pernah lihat pria sekeren itu, matanya tajam, kulitnya bersih, senyumnya ramah, tapi ada yang aneh, entah kenapa, aku merasa dingin begitu dia menatapku, padahal dia tersenyum, lagi sepi dia. Suaranya dalam, tapi lembut, aku mengangguk, malam Jumat Kliwon, siapa juga yang mau keluar, dia tertawa kecil, aku keluar, hanya untuk mencari kamu, jantungku deg-degan, dia menunjuk ke aku. Tanyaku, ya kamu yang aku cari, biasanya aku akan curiga, kalau ada pria seperti ini, tapi malam itu, aku tidak tahu, seperti ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku patuh. Kami bicara sebentar, ia tak banyak tanya, hanya berkata bahwa ia ingin aku menemaninya malam ini, bukan di hotel biasa, tapi di sebuah hotel tua di pinggiran kota, namanya Hotel Kembang Kantil. Aku sempat ragu hotel itu terkenal angker, katanya. Tapi bayaran yang ia sebutkan membuatku menelan rasa takutku, 10 juta. Untuk satu malam, aku bukan orang yang serakah, tapi siapa yang bisa menolak angka sebesar itu? Kami sampai di hotel sekitar pukul 11 malam, bangunannya memang tua, cat tembok mengelupas, lampu-lampu redup seperti mau padam, resepsionisnya tidak ada, tapi pria itu hanya menekan lonceng meja ting-ting. Dan kunci kamar langsung muncul. Dari laci sendiri, aneh, tapi aku terlalu gugup untuk memprotes. Kami masuk ke kamar 207. Di dalam, kamar itu seperti kamar hotel tua zaman Belanda. Banyak ornamen kayu, cermin besar, tempat tidur 4 tiang, aromanya seperti bunga melati tua yang dikeringkan. Dan dingin, sangat dingin, aku mulai merasa tidak nyaman. Tapi pria itu tetap tenang, ia membuka jasnya, menaruh dompet tebal berisi uang di meja, dan menatapku. Maya, katanya, malam ini, aku cuma ingin ditemani, aku tidak akan menyakitimu. Aku mengangguk. Meski jantungku makin cepat berdetak, ia memintaku duduk di ranjang, lalu mendekat, menyentuh pipiku dengan lembut. Sentuhannya dingin, seperti tangan orang yang baru keluar dari kulkas, tapi aku tak bisa bergerak, seolah tubuhku dikendalikan, dan malam itu, terjadi sesuatu yang tak bisa kuceritakan dengan kata-kata, bukan karena malu, tapi karena aku sendiri tidak yakin itu nyata. Semua terasa seperti mimpi, kabur, penuh bisikan asing, dan suara-suara berat yang tidak datang dari mulutnya. Ketika aku terbangun, jam menunjukkan pukul 3 pagi. Pria itu sudah tidak ada, pakaian-pakaianku masih berserakan, tapi kamarnya kosong, uang 10 juta itu masih di meja, tapi aku merinding melihatnya. Karena uang itu basah dan lengket, seperti darah, aku buru-buru pakai bajuku dan keluar kamar, tapi lorong hotel gelap, tak ada suara. Bahkan suara hujan pun hilang. Saat aku tiba di lobi, tak ada siapa-siapa, resepsionisnya kosong. Tapi di meja depan, ada secarik kertas dengan tulisan tangan. Terima kasih telah menyerahkan tubuhmu, kau akan merasakan balasannya mulai esok hari. Aku tertawa gugup, ku bakar kertas itu, dan pergi dari sana. Kupikir semua akan selesai, tapi aku salah besar, sangat salah. Langit sudah terang saat aku sampai di kosan. Tapi pagi itu terasa berbeda, rasanya. Tubuhku bukan milikku sendiri, jantungku masih berdetak, napasku masih hangat. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang tertinggal di kamar hotel itu. Aku membuka dompet dan menghitung uang 10 juta yang kuterima tadi malam. Uang itu masih utuh, tapi anehnya, aromanya berubah menjadi seperti bau bunga busuk, melati yang sudah layu bercampur darah kering. Aku mual,
Kusingkirkan uang itu ke sudut meja dan pergi ke kamar mandi. Saat menatap cermin, aku terdiam cukup lama. Wajahku masih sama, tapi kulitku entah kenapa terlihat sedikit lebih pucat. Di bawah mataku mulai ada bayangan kehitaman, dan ada noda merah kecoklatan di bagian leherku, seperti bekas kakan atau gigitan, tapi samar. Mungkin cap bekas. Ranjang besi tua itu, gumamku mencoba menenangkan diri, tapi malam-malam berikutnya, mimpi buruk mulai datang. Aku bermimpi terbaring di kamar hotel itu lagi. Suasana remang-remang, di langit-langit kamar. Ada sosok besar hitam bukan manusia yang merayap seperti kelelawar, turun perlahan dari atas, dan menyusup ke dalam tubuhku sambil tertawa lirir. Kau sudah jadi milikku. Selamanya, aku terbangun dengan keringat dingin. Dan yang lebih membuatku panik, spray tempat tidurku bau busuk seperti bangkai keesokan harinya. Aku kembali ke hotel itu, bukan untuk bekerja, tapi untuk memastikan semuanya nyata. Aku ingin tahu siapa pria itu, siapa pemilik hotel, dan kenapa. Semua terasa. Salar, naik ojek. Aku menyusuri jalan pinggir kota yang dipenuhi pohon-pohon besar. Hotel Kembang Kantil masih berdiri di sana, seperti kemarin. Tapi kali ini, pagar depannya terkunci rantai, tidak ada mobil, tidak ada lampu. Hanya papan nama kusam tergantung di pintu gerbang. Ditutup sementara, aku berdiri beberapa menit. Menatap bangunan tua itu dari balik pagar, dan kemudian seorang kakek tua, entah dari mana, datang menghampiriku dari seberang jalan, bajunya lusuh, jalannya pelan. Cari siapa? No. Tanyanya dengan suara serak. Aku menjawab, saya kemarin sempat ke hotel ini, Pak. Ada yang pesan saya ke sini. Kakek itu menatapku lama, matanya tampak sadis. Hotel ini sudah tutup sejak 5 tahun lalu, tidak ada yang tinggal di sana lagi. Yang terakhir tinggal di situ. Mati gantung diri, resepsionisnya, aku bergidik. Nggak mungkin, Pak. Saya baru saja dari sana semalam. Saya lihat resepsionisnya. Wajah kakek itu berubah serius. Kalau kamu lihat resepsionis, berarti kamu yang berikutnya. Dek, apa? Maksudnya, Pak. Kakek itu hanya geleng-geleng pelan. Sudah banyak perempuan yang datang ke hotel itu, cantik-cantik. Tapi sekarang mereka semua sudah hilang. Aku terdiam. Punggungku dingin. Aku tidak sanggup bicara. Pulanglah, Nduk, kata kakek itu pelan. Kalau kau sempat tidur di kamar 207, lebih baik cepat-cepat cari orang pintar, sebelum tubuhmu mulai bau dan membusuk seperti mereka. Aku melangkah mundur, ingin menyangkal, ingin menertawakan cerita itu. Tapi aroma busuk yang tiba-tiba tercium dari tubuhku sendiri, yang hanya aku yang bisa rasakan membuatku gemetar. Aku berlari, aku tinggalkan hotel itu, tinggalkan kakek itu. Tapi malamnya, mimpi buruk datang lagi. Kali ini lebih nyata. Di mimpi itu, aku melihat diriku terbaring di atas kasur kamar 207, dan pria tampan itu duduk di atas perutku dengan wajah hitam melapun, matanya merah, dan taring tajam meneteskan darah. Aku sudah memberimu waktu, katanya pelan, sekarang. Tubuhmu akan jadi rumahku. Aku terbangun sambil berteriak, dan saat kulihat tanganku, kulitku mulai mengelupas. Bintang. Aku tak tidur lagi malam itu. Bagaimana mungkin aku bisa tidur? Kalau setiap kali memejamkan mata, sosok itu muncul. Wajah tampan yang perlahan berubah menjadi kulit melepun. Tawa berat yang menggema di kepalaku, dan kata-kata terakhirnya yang tak bisa kuhapus dari telinga. Tubuhmu akan jadi rumahku. Pagi harinya, aku mencoba berpura-pura normal. Kupaksakan senyum di depan teman-temanku di warung tempat biasa kami ngopi setelah semalaman kerja. Tapi mereka mulai melihat keanehan. Mai, kamu pakai parfum apa sih? Bau banget, ucap Rina sambil menutupi hidungnya. Aku kaget, maksud kamu? Bau busuk, kayak bangkai gitu, bisik Lilis. Aku langsung berdiri dan pamit pulang. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Peluh dingin mengucur dari pelipisku dan, ya Tuhan, aku juga mencium aroma itu. Sekarang bau amis, busuk, seperti bangkai hewan yang dibiarkan seminggu di bawah matahari. Sesampainya di kamar kos, aku langsung membuka bajuku dan berdiri di depan cermin. Tubuhku, ya Tuhan, kulitku mulai berubah warna. Di bagian lengan, perut, dan paha muncul bercak-bercak kehitaman. Beberapa mulai mengelupas, seperti luka yang membusuk. Dan saat kusap perlahan, kulitnya terkelupas, dan bau busuk menyembur. Aku menjerit, menangis, menggosok kulitku dengan sabun, dengan garam, bahkan dengan alkohol. Tapi tak ada yang berubah, bau itu tetap melekat.
dan rasa gatalnya, seperti ribuan semut yang menggigiti tubuhku dari dalam. Aku pergi ke klinik. Dokter muda yang memeriksaku awalnya tersenyum ramah. Tapi saat ia membuka perban kecil yang kubungkus di lengan, wajahnya berubah. Ini, luka. Infeksi ya, Mbak. Sudah berapa lama? Baru 2 hari, jawabku gugup. Tadi malam malah masih bersih. Dokter itu mengernyit. Ia mengambil alat pemeriksaan kulit dan mengamati bercak itu. Aneh ini, seperti jaringan mati. Tapi tak ada tanda-tanda demam, infeksi sistemik pun. Tidak, aku hanya menatapnya kosong. Mungkin kamu stres berat, atau ia ragu sejenak. Ini seperti penyakit langka, semacam nekrosis kulit. Tapi kenapa begitu cepat ya? Akhirnya aku hanya diberi salep dan antibiotik, tapi aku tahu ini bukan penyakit biasa. Bahkan dokter pun tidak bisa menjelaskan. Malamnya, aku mencoba tidur lagi. Setelah meminum obat, tapi mimpinya lebih parah dari sebelumnya. Aku bermimpi berada dalam kamar Hotel 207. Tapi kali ini aku tidak sendiri. Ada 4 wanita lain berdiri di sudut ruangan. Semua dengan wajah membusuk, rambut rontok, mata melotot seperti hendak keluar dari rongganya. Mereka mendekat padaku dan berbisik, "Kamu sudah terlambat, kami pun begitu. Dan sekarang kami semua jadi miliknya." Aku menjerit, tapi suaraku tak keluar. Tiba-tiba, pria tampan itu muncul dari balik cermin besar di kamar. Merangkak seperti binatang perlahan, tapi pasti menjilati lantai yang kulalui, seolah menghirup aroma tubuhku. "Maya," katanya dalam suara berat, "kamu paling harum di antara mereka. Kamu istimewa." Aku terbangun, keringat dingin membanjiri tubuhku, dan saat kulihat ke bawah, spray tempat tidurku berlumuran cairan hitam berlendir yang baunya sama seperti tubuhku. Aku menjerit. Esok harinya, semua orang di sekitar kosan mulai menghindariku. Pemilik kos berkata, "Aku harus pindah." "Maaf, Mbak Maya," yang lain sudah pada ngelun. "Katanya kamarmu baunya nggak nahan, bikin mual." Padahal saya udah semprot pewangi, tapi tetap bau kayak bangkai tikus. Aku tak bisa membela diri. Aku sendiri tahu, itu bukan tikus, itu aku. Tubuhku sendiri yang membusuk. Tapi aku masih hidup. Di tengah keputusasaan, aku mengingat perkataan kakek tua kemarin, "Kalau kamu tidur di kamar 207, lebih baik cepat-cepat cari orang pintar." Malam itu, aku pergi mencari jawaban. Aku tidak tahu harus kemana, tapi langkahku mengarah ke tempat satu-satunya yang masih menyimpan kunci dari mimpi buruk ini, Hotel Kembang Kantil. Aku harus kembali ke sana. Meski tubuhku makin membusuk, meski nyawaku mungkin tak lama lagi, aku harus tahu siapa pria itu, dan kenapa tubuhku dipilih. Aku berjalan menyusuri lorong rumah sakit sendirian, dengan jaket panjang menutupi tubuhku. Meski sudah kutumpuk dengan parfum dan bedak, bau busuk dari tubuhku tetap menembus semuanya. Setiap orang yang berpapasan denganku mengernyit, menoleh, atau langsung menjauh. Aku sudah kebal, bukan karena tak malu, tapi karena sekarang aku tak lagi tahu siapa diriku. Setibanya di ruang praktek, dokter spesialis kulit yang kusambangil langsung mengajakku masuk tanpa banyak basa-basi. Aku sudah mengirim fotonya lewat WhatsApp sehari sebelumnya. Kulitku sekarang bahkan sudah mulai menghitam dan mengelupas seperti arang yang diremukan. "Ini luka terbuka ya, Mbak Maya?" tanya dokter dengan nada serius. Aku hanya mengangguk. Pelan, "Saya enggak tahu ini luka apa, Dok, tapi tiap malam makin parah." Dokter itu mengangkat lenganku dengan sarung tangan medis. Napasnya tertahan, kulitku sudah seperti daging busuk yang mereka dan melepuh. Dari beberapa bagian, bahkan mengeluarkan cairan kuning kehijauan seperti nanah basi. "Ada riwayat penyakit diabetes autoimun?" tanyanya. "Enggak ada," jawabku. "Sudah periksa darah lengkap?" "Sudah, semuanya normal." Dokter itu diam lama, ia mengetik sesuatu di laptopnya, lalu berdiri dan menyentuh pundakku. "Mbak Mayan, saya sarankan segera ke rumah sakit rujukan di kota besar ini. Jujur ya, saya belum pernah lihat kondisi seperti ini. Ini bukan sekadar infeksi, ini seperti nekrosis. Tapi tanpa sebab jelas ini bukan medis biasa." Aku tertawa getir, jadi benar dugaanku. Bahkan dokter pun menyerah. Malamnya aku kembali ke kamar kos. Aku duduk di lantai, tubuhku lemas. Keringat dingin terus keluar padahal tubuhku gemetar kedinginan. Bau busuknya makin menusuk. Bahkan aku bisa mencium bau tanah basah dan darah kering dari tubuhku sendiri. Aku tak sanggup bercermin lagi. Tapi di dalam hati, aku tahu
Aku sedang sekarat dalam bentuk paling mengerikan, membusuk perlahan. Sambil tetap hidup, aku membuka kembali catatan kecil yang kutulis. Sejak mimpi buruk itu mulai, aku mencatat setiap detail, setiap nama, setiap simbol yang kulihat dalam mimpi, dan di antara simbol-simbol itu, satu bentuk selalu muncul, seperti mata iblis, tapi di tengahnya ada bunga melati mekar. Aku teringat lagi pada hotel itu, pada bau melati tua di kamar 207, pada suara bisikan dari dinding, pada bayangan tubuh besar yang menjilati lantai saat aku terpejam. Aku tahu sekarang, aku sedang dihantui, bukan oleh setan biasa, tapi oleh sesuatu yang pernah masuk ke dalam tubuhku dan menandai jiwaku. Malam itu aku nekat, dengan tubuh busuk dan wajan yang tak lagi bisa kututup dengan bedak. Aku kembali ke tempat hotel Kembang Kantin. Kali ini aku tak peduli meski tempat itu digembok. Aku naik pagar, menyusup lewat celah jendela dapur tua yang kacanya sudah retak, dan anehnya, begitu masuk, semua kembali seperti semula. Lampu gantung menyala, lorong berdebu itu jadi terang, aroma melati kembali memenuhi udara, seolah-olah hotel ini hidup lagi. Tapi hanya untukku. Aku berjalan pelan menuju lantai 2, langkahku membawa ke satu tujuan. Kamar 207. Aku berdiri di depan pintu kayu itu, cukup lama, jantungku berdetak tak karuan, tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena sesuatu di dalam sana memanggilku. Perlahan, kuputar gagang pintunya, dan ketika terbuka kamar itu masih persis seperti malam, saat aku datang bersama pria tampan itu, tempat tidur 4 tiang, cermin besar di sisi kanan, aroma melati, busuk yang samar, dan sebuah buku tua berdebu di atas meja kayu di pojok ruangan. Aku mendekat, membukanya pelan. Buku itu berisi tulisan tangan lusuh dalam bahasa Jawa kuno, tapi beberapa bagian bisa kubaca, di antaranya, perempuan yang melayani roh penjaga malam akan jadi wadahnya. Bila tubuhnya tidak kuat menahan, maka dagingnya akan hancur dan membusuk sebelum roh itu menyatu. Tanganku bergetar. Keringat dingin mengalir. Aku membalik halaman berikutnya. Di sana ada daftar nama-nama, lengkap dengan foto-foto wanita malam. Semuanya cantik, semuanya berpose di ruangan hotel yang sama. Dan halaman terakhir, menampilkan foto. Diam-diam, dengan tulisan di bawahnya, tumbal ke-13. Tubuhnya cukup kuat untuk penyatuan penuh. Aku menjerit dan menjatuhkan buku itu. Tapi saat menoleh ke cermin, pria tampan itu sudah berdiri di belakangku. Tapi kali ini, wajahnya mulai retak, matanya merah, giginya tajam, dan di balik kulitnya yang pecah, ada bulu-bulu kasar keluar. Tubuhnya mulai berubah. Waktunya hampir tiba, Maya. Sejak malam itu di Hotel Kembang Kantin, aku tidak lagi pulang ke kosan. Aku tidur berpindah-pindah, kadang di teras musala, kadang di warung kosong yang sudah tutup. Tubuhku semakin berat digerakkan, kulitku mulai pecah-pecah, dan menimbulkan bau busuk yang bahkan membuatku sendiri ingin muntah. Aku mencoba kembali ke komunitas wanita malam di terminal. Biasanya di sanalah, aku bisa sekadar ngobrol, mengalihkan rasa takut, atau meminta bantuan, tapi hari itu, mereka semua seperti tak mengenaliku. "Hel, kamu siapa?" kata Wati, dengan nada curiga, saat aku mendekat. "Ini aku, Wati Maya." Ia terbelalak, lalu mundur beberapa langkah sambil menutup hidung. "Ya Allah Maya. Astagfirullah, kamu kenapa?" Semua yang ada di sana menoleh. Ada yang berbisik, ada yang langsung berdiri, dan menjauhiku. "Aduh, busuk banget, Mai. Kamu ngapain sih? Kena kutukan ya?" "Serius, itu bukan penyakit biasa deh. Minggir, minggir, bau banget. Aku bisa muntah nih." Aku hanya berdiri, mematung. Hatiku sakit bukan main. Rasa malu bercampur perih. Bukan karena hinaan mereka, tapi karena aku tahu, aku benar-benar sedang membusuk, dan kutukan ini nyata. Aku sempat mencoba mandi di sungai, tapi begitu air menyentuh tubuhku, permukaannya berubah jadi karuh kehitaman. Bahkan ikan-ikan kecil yang berenang di dekatku, langsung mengambang mati. Air itu seperti menolak kehadiranku. Dalam keputusasaan, aku duduk termenung di bawah jembatan tua. Aroma tubuhku makin menyengat, lalat mulai mengerubungi lukaku, tapi aku tak bisa lagi menangis. Entah kenapa, mataku kering, seolah-olah air mataku juga sudah membusuk. Sore itu, ponselku berdering, nomor tak dikenal. Aku ragu mengangkat, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. "Halo," suara berat seorang pria menyapa. "Maya, kamu
Masih hidup rupanya. Aku terdiam, suara itu. Aku pernah mendengarnya, suara pria tampan itu. Tapi kali ini lebih serang, lebih dingin. Aku hanya ingin memberimu waktu. Tapi kau malah kabur ke sana sini. Tubuhmu tidak bisa lari dari takdirnya. Maya, wadahku sudah kupilih. Kau adalah tempatku bersemayam selanjutnya. Apa maumu? Jeritku. Tenang saja, bisiknya. Kalau tubuhmu sudah hancur semua, aku akan masuk perlahan-lahan, dan kau akan tetap hidup di dalam. Hanya saja bukan sebagai Maya, tapi sebagai aku. Seketika itu juga, separuh tubuhku kejang hebat. Seperti ada sesuatu yang mencoba masuk dari tulang belakang. Aku meronta, berteriak. Tubuhku terbanting ke tanah keras. Napasku tercekat, dan di tengah-tengah jeritan itu, aku mendengar suara tawa. Tawa berat, panjang, dan penuh kemenangan. Malamnya, aku menyelinap ke sebuah warnet tua. Aku mencari informasi soal Hotel Kembang Kantil. Tapi yang kutemukan membuat darahku semakin dingin. Ternyata, hotel itu pernah jadi lokasi ritual pesugihan di masa lalu. Salah satu pendirinya, Conan, melakukan perjanjian dengan makhluk besar penunggu gunung. Agar bisnisnya laris, ia harus menyediakan tubuh perempuan cantik setiap 27 tahun sekali sebagai wadah roh tersebut. Dan dalam arsip berita lama, aku melihat foto wanita terakhir yang hilang secara misterius di hotel itu. Wajahnya sangat mirip denganku. Aku terus menelusuri dan menemukan nama wanita itu, Sri Wahyuin Idot. Ibuku. Langit malam itu tampak muram, awan menggulung seperti ingin menelan bulan. Aku berdiri di depan pagar Hotel Kembang Kantil lagi. Kali ini, aku tak sekadar ingin tahu, aku ingin mengakhiri semuanya, entah dengan jawaban atau kematian. Tubuhku sudah tak bisa disembunyikan lagi. Kulitku penuh luka terbuka, kehitaman, dan lembek, berair, dan bernanah. Tangan kananku bahkan mulai kaku, aroma busuk menyertai tiap langkahku. Tapi entah kenapa, makin dekat ke hotel ini, rasa sakit di tubuhku justru menghilang, seolah tempat ini memang rumahnya. Aku merangkak masuk melewati jendela samping, seperti sebelumnya. Lorong tua itu menyambutku dengan lampu gantung yang berkedip pelan, tapi ada yang berbeda malam ini. Aroma melati lebih kuat, dan suhu udara seperti turun drastis, dingin, lembab, dan entah dari mana datangnya. Aku mendengar suara gamelan halus mengalun lirih dari bawah tanah. Aku mengikuti suara itu. Tanganku menyentuh dinding kamar 207 dan klik, sebuah panel rahasia terbuka. Di baliknya ada tangga batu yang menurun tajam, menembus perut bangunan tua ini. Tanpa ragu, aku turun. Langkah demi langkah, nafasku sesak, tapi aku tak bisa berhenti. Di ujung tangga, aku tiba di ruang bawah tanah yang sangat luas, penuh sarang kelelawar, bau darah kering, dan ukiran kuno di setiap dindingnya. Di tengah ruangan, ada altar batu besar berbentuk bunga melati terbuka. Di sekitarnya, 5 patung wanita berdiri mematung. Tubuh mereka telanjang, namun semua wajahnya membusuk. Mataku terpaku pada sebuah simbol besar di dinding. Saji tubuh, bukan darah. Agar roh penjaga menyatu sempurna, aku gemetar. Seluruh ruangan ini adalah tempat ritual. Tempat mereka wanita-wanita sebelumnya dikorbankan bukan untuk dibunuh, tapi untuk dihuni. Tubuh mereka dipilih, dibusukkan perlahan, lalu diambil alih, dan aku adalah yang berikutnya. Aku berlutut di depan altar, menahan air mata. Tapi di balik rasa takutku, ada amarah yang mendidih. Aku ingin tahu, siapa yang membuat semua ini? Siapa yang menyerahkan tubuhku? Lalu tiba-tiba, dari balik lorong, seseorang muncul. Seorang perempuan tua berjubah putih, rambutnya panjang, kusut, dan matanya merah, tapi wajah itu, aku mengenalnya, ibu. Suaraku nyaris tak terdengar. Ia tersenyum lirik. Akhirnya kamu datang juga, Maya. Langkahku goyah. Kau masih hidup. Ia mengangguk. Tapi bukan sebagai manusia biasa. Aku mundur. Jadi, semua ini, ibu yang lakukan? Ia menunduk pelan. Kamu keturunan terakhir, Maya. Dulu, nenek moyang kita melakukan perjanjian dengan genderuwo gunung agar keturunannya selalu cantik, memikat, dan dilindungi dari kemiskinan. Tapi sebagai gantinya, setiap 27 tahun, satu wanita dalam garis keturunan harus menjadi wadah bagi roh penjaga nenekmu, bibimu, dan sekarang giliranmu. Aku menjerit. Jadi ibu mengorbankanku. Ibu tidak punya pilihan, teriaknya. Matanya berkaca-kaca.
Ibu pernah lari seperti kamu, tapi akhirnya roh itu masuk ke tubuh ibu juga. Kini ibu bukan lagi manusia seutuhnya, mayat, tapi ibu bisa menjaga roh itu. Asal ada penerus, dan itu kamu. Aku tak bisa bernapas, hatiku hancur, seluruh tubuhku gemetar. Di buku sendiri, menjadikan aku tumbang. Tiba-tiba, bumi di bawah altar bergetar, suara gamelan berubah menjadi suara tawa berat yang keluar dari dinding. Dan dari balik lubang besar di lantai altar, sosok besar keluar, tinggi hampir 3 meter, kulitnya hitam legam seperti arang terbakar, tubuhnya berbulu lebat, wajahnya setengah manusia, setengah binatang, matanya merah menyala, nafasnya seperti bara. Genderuwo, waktunya tiba. Suaranya menggelegar, dagingmu sudah matang. Maya, aku berlari, tapi tubuhku lumpuh. Napasku seperti disedot, dan perlahan, tulang-tulangku mulai mengunci sendiri. Seperti tubuh ini, sudah tahu ini takdirnya. Genderuwo itu menghampiri. Tangannya yang besar menyentuh wajahku. Tapi sebelum ia masuk, aku menatap ibuku sekali lagi. Kalau ibu masih punya sedikit hati, tolong akhiri ini, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ibuku menangis. Tangisku pecah, bukan karena takut mati, tapi karena aku akhirnya tahu, aku tak pernah punya pilihan sejak lahir. Tubuhku ini yang katanya cantik, menarik, menggoda pria ternyata bukan anugerah, tapi kutukan, hadiah beracun dari perjanjian. Gaib para leluhurku, di hadapanku, genderuwo itu menggeram pelan, seolah menunggu. Dari matanya yang merah menyala, aku bisa melihat napasnya mengepul, seperti bara api, suaranya berat, bergema di seluruh ruang ritual. Waktumu telah sampai. Wadahku telah siap. Aku memandang ibu, yang kini berdiri antara aku dan altar. Ia masih menangis. Tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Kenapa? Kenapa ibu tega? Tanyaku dengan suara serak. Ibu tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, lalu mengangkat lengannya, dan menyibat lengan bajunya. Di sana, aku melihatnya. Tanda yang sama seperti milikku. Sebuah tanda lahir berbentuk melati hitam, yang dulu kukira hanya berkak biasa. Ibu juga pernah ditandai, bisiknya, dan dulu, ibu berusaha kabur, tapi tak bisa. Akhirnya ibu menyerah. Dan tinggal di sini, menjaga ritual ini, agar tak memakan lebih banyak korban. Ia memandangku, sekarang giliranmu, Maya, tapi kamu masih bisa memilih. Aku tertawa getir, memilih. Aku bahkan tak memilih untuk dilahirkan ke dalam keluarga ini. Aku melangkah mundur, tapi tubuhku melemar, jari-jari kakiku membiru, kulitku mulai retak seperti tanah kering. Rasanya seperti tubuhku menolak menampung jiwaku sendiri, seolah tempat ini bukan untuk manusia. Genderuwo itu mendekat, nafasnya memenuhi ruangan. Tangannya yang besar mulai menyentuh dadaku bukan dengan kekerasan, tapi dengan rasa lapar. Ia mengendus, menikmati bau busukku seperti daging panggang yang baru matang. Aku akan masuk pelan-pelan. Bisiknya, kau akan tetap sadar. Tapi kau tak bisa mengendalikan apapun. Tiba-tiba aku menjerit. Tubuhku panas seperti dibakar dari dalam. Tulang rusukku serasa mencair. Mataku seperti hendak keluar. Dan dari dalam kepalaku, suara itu menggaung lagi. Kau sudah ditandai sejak lahir. Kau bukan korban, kau adalah persembahan. Di tengah rasa sakit itu, ibu tiba-tiba berdiri tegak. Ia berbalik, menghadap Genderuwo, dan berkata pelan, "Jangan ambil dia. Ambil aku lagi." Genderuwo itu tertawa. "Tubuhmu sudah usang. Wahyuni, tak layak jadi wadah. Izinkan aku menukar takdirnya." Aku hanya bisa menatap. Tubuhku kaku, tapi air mata mengalir deras dari sudut mataku. "Bu, jangan tapi." Ibu tak mendengarku. Ia melangkah ke altar, dan di sana, ia menyayat dadanya sendiri dengan kuku tajam Genderuwo. Darahnya mengucur ke altar batu berbentuk melati. Seketika ruangan bergetar, patung-patung wanita membusuk di sekeliling altar pecah satu persatu. Api menyala dari ukiran dinding. Genderuwo itu merong keras. "Apa yang kau lakukan? Izinkan aku menebusnya. Aku tak bisa jadi ibu yang baik, tapi biarkan aku mati sebagai manusia." Tubuh ibu membara, kulitnya terkelupas, rambutnya terbakar, tapi di tengah jeritan itu, aku melihatnya tersenyum padaku. "Maafkan ibu." Dan semua menghilang. Suara gamelan berhenti, gema tangisan menguap, api padam, dan tubuhku perlahan kembali normal. Luka-luka hilang, bau busuk sirna, nafasku pulih. Aku tersungkur di tanah, terisak, dan di altar itu hanya tinggal abu.
dan selutas rambut panjang milik ibuku. Aku keluar dari lorong hotel itu dengan tubuh lemas dan hati kosong. Tapi saat kupandang ke langit malam, hujan turun perlahan. Malam itu, aku tidak diselamatkan oleh orang pintar, bukan juga oleh agama, tapi oleh seorang ibu yang menyimpan luka dan cinta dalam diam. Meski caranya salah, sudah seminggu, sejak malam di ruang bawah tanah Hotel Kembang Kantil, aku mencoba hidup seperti orang normal, makan, mandi, tidur, bahkan sesekali berdandan. Luka-luka di tubuhku hilang, kulitku kembali bersih, dan aroma busuk itu lenyap entah kemana. Tapi aku tahu, semua ini belum benar-benar selesai, karena setiap malam aku tetap mendengar suara gamelan, lirih, samar, seperti bisikan masa lalu, yang menolak mati, dan lebih dari itu. Tanda melati hitam di lenganku tak ikut menghilang. Hari itu aku kembali ke rumah ibu, atau lebih tepatnya, rumah masa kecilku yang sudah lama kosong dan berdebu. Sejak aku kecil, rumah itu selalu terasa dingin, sepi, dan penuh lukisan bunga melati. Dulu aku kira itu karena ibu suka bunga, tapi sekarang aku tahu, itu lambang keluarga kutukan. Aku menyusuri ruangan demi ruangan, kamar ibu masih sama. Tirai putih, ranjang besi tua, cermin besar di pojok, dan di laci meja rias. Aku menemukan sebuah kotak kayu kecil di dalamnya. Ada benda-benda aneh, sikat rambut pecahan kaca dengan tulisan Jawa kuno gunting berkarat dan sebuah foto ibu muda bersama seorang bayi. Mataku membelalak. Itu aku. Tapi yang membuatku merinding adalah coretan di belakang foto itu. Tulisan tangan ibu. Jika kutukan tak bisa dihentikan, setidaknya biarkan anakku tahu, aku menyayanginya. Tapi dunia tidak pernah memberinya pilihan. Aku menangis lama. Selama ini aku marah, menyalahkan ibu. Tapi aku baru sadar, dia pun korban. Sejak muda, ia memikul beban rahasia, menjalani hidup berdampingan dengan iblis, dan pada akhirnya mengorbankan dirinya demi aku. Tapi satu hal masih menggangguku. Kalau semua benar-benar sudah selesai, kenapa aku masih bermimpi tentangnya? Malam itu, mimpiku berbeda. Aku berada di tengah hutan, ada kabut putih tebal, dan dari balik kabut, ibu muncul. Tapi kali ini, ia bukan wanita tua. Ia muda, cantik, wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Di dahinya, ada tanda melati hitam yang bersinar. Aku menghampirinya. Ibu, kau hidup? Bisikku. Ia tak menjawab, tapi ia menunjuk ke arah tanah. Di bawah kakinya, ada jejak darah hitam membentuk lingkaran. Mamaya. Suaranya lirih, seperti berbisik dari jauh. Kamu belum bebas. Aku terbangun dengan keringat dingin, nafasku tersengal, dan saat menoleh ke kaca, bayangan ibuku berdiri di belakangku. Tapi ketika ku toleh, ia menghilang. Hari-hari berikutnya, gangguan mulai muncul lagi. Lampu kamarku sering padam sendiri, dinding kosku mengeluarkan bau melati, dan setiap kali aku tidur, aku mendengar tangisan ibu. Bukan karena sedih, tapi seperti memanggil. Aku mulai percaya satu hal, roh ibuku belum tenang, entah karena ia gagal sepenuhnya mengakhiri kutukan itu, atau karena ada yang belum selesai di dalam diriku. Tanda melati hitam di lenganku masih bersinar merah saat malam Jumat, dan di mimpi terakhirku, ibu mengatakan satu kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Kau hanya punya dua pilihan, Maya, jadi wadah selamanya atau bakar tubuhmu sendiri sebelum roh itu kembali. Malam Jumat itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit mendung, angin bertiup pelan, tapi tajam, dan tubuhku yang seminggu terakhir terasa normal kembali menunjukkan tanda-tanda. Tanda melati hitam di lenganku berdenyut seperti nadi yang hidup. Warnanya tak lagi hitam, tapi merah menyala, seperti bara yang ditanam di bawah kulitku. Aku tahu, kutukan itu belum selesai. Pengorbanan ibuku hanya menunda, bukan menghapus, dan kini aku satu-satunya keturunan terakhir dari garis pesugihan. Terkutuk itu, aku mengurung diri di kamar. Di depan cermin, aku menatap tubuhku sendiri. Kulitku tampak baik-baik saja, tapi setiap kali ku tutup mata, aku bisa merasakan sesuatu bergerak dalam tulang-tulangku, seperti cacing melata pelan. Tanganku gemetar. Di meja sudah kusiapkan botol bensin, korek api, dan kain. Aku ingat pesan ibuku dalam mimpi terakhirnya. Jika kau ingin bebas, satu-satunya cara adalah memutus wadah bakar tubuhmu sebelum roh itu kembali bersatu. Awalnya aku mengira itu kiasan, tapi makin malam,
makin jelas bahwa roh genderuwo itu belum pergi. Ia masih mencariku, dan kini, ia tak datang dalam wujud pria tampan lagi, ia datang dalam wujud bayangan. Tinggi, gelap, dan tak berbentuk. Sekitar jam 2 dini hari, aku mendengar suara langkah dari luar kamarku, pelan berat. Menjerat kos-kosan ini, seharusnya kosong malam ini, teman-temanku semua pindah, karena tak tahan dengan bau yang kembali muncul di kamarku. Tapi suara itu makin dekat, gubrak, gubrak. Aku mendekat ke pintu, tanganku gemetar. Dari celah pintu, aku melihat bayangan besar seperti raksasa berjongkok. Menatap pintuku, dan dari dalam kepalaku, suara itu kembali, buka, Maya kutukan. Tak bisa kau tinggalkan, karena kau adalah rumah yang terakhir. Aku mundur, napasku sesak. Tiba-tiba, tanda melati di lenganku menyala terang, dan rasa sakitnya membuatku berteriak. Kulitku mengelupas, darah keluar dari pori-pori, rambutku rontok, tubuhku mulai membusuk lagi. Tapi kali ini lebih cepat. Seperti roh itu, sudah tak sabar, aku tahu ini saatnya. Dengan sisa tenaga, aku menyiramkan bensin ke tubuhku. Tangisku pecah, bukan karena takut, tapi karena aku tak pernah menyangka hidupku akan berakhir seperti ini, sendirian di kamar sempit, membakar tubuh sendiri. Demi menghentikan kutukan yang diturunkan oleh orang-orang sebelum aku, kalau kutukan ini memang harus berakhir denganku. Biarlah begitu, aku menyalakan korek api. Api kecil menari di ujung sumbu. Aku memejamkan mata, tapi sebelum aku menjatuhkan api ke tubuhku, sebuah suara berbisik dari balik dinding, lembut, hangat. Jangan bakar dirimu, anakku. Ada cara lain. Aku membuka mata, suara itu. Suara ibu. Tiba-tiba dinding kamarku retak, dan dari dalam celahnya, muncul sesosok bayangan perempuan bercahaya, wajahnya seperti ibuku. Tapi lebih damai, tak lagi tua, tak lagi sedih. Ia melayang pelan, mendekatiku, kalau kau membakar tubuhmu, roh itu akan lepas. Dan mencari korban baru, tapi jika kau bisa menjebaknya di dalam dirimu. Dan mengurungnya dalam kematian yang utuh. Aku tercekat, kematian yang utuh, bukan bakar tubuh, tapi bakar jiwa. Dan tiba-tiba aku mengerti, roh itu kuat, karena aku masih takut. Karena jiwaku belum melepaskan rasa dendam, luka, dan kemarahan pada darah keturunanku. Jika aku ingin memutus kutukan ini, aku harus mengakhiri semua rasa. Aku duduk bersila, menutup mata, dan untuk pertama kalinya, aku memanggil roh genderuwo itu dengan tenang. Masuklah, tapi ini bukan rumahmu lagi. Aku akan membawamu bersamaku ke tempat yang tak bisa kau kembali. Dan saat itu juga, bayangan hitam besar itu menyelinap ke dalam tubuhku, dan seluruh tubuhku kejang hebat, tapi aku tetap duduk, tak melawan, tak berteriak. Aku memeluk rasa sakit itu, memeluk seluruh kutukan, dan dalam satu tarikan napas, aku berkata, aku mengampuni semuanya. Dalam sekejap, tanda melati hitam di lenganku terbakar sendiri, bayangan hitam di cermin mencair, seperti lumpur, dan suara gamelan menghilang. Pagi harinya, aku terbangun, tubuhku lemas, tapi kulitku bersih. Tak ada bau, tak ada darah, tak ada luka. Aku keluar dari kamar, menatap matahari terbit, untuk pertama kalinya dengan lega. Kutukan itu berakhir, bukan karena aku kuat, tapi karena aku berani memilih untuk memaafkan masa lalu dan melepaskan keturunan gelap itu. Pagi itu, langit cerah, tapi hatiku gelap. Meski kutukan telah kupatahkan dalam keheningan malam sebelumnya, aku tahu perjalanan ini meninggalkan bekas. Luka yang tak bisa dihapus. Aku berdiri di seberang jalan, memandangi bangunan tua itu, Hotel Kembang Kantil. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, tapi anehnya, pagi ini hotel itu tampak lebih mati dari biasanya. Tak ada suara, tak ada getaran, seolah setan yang menunggunya sudah pergi. Aku melangkah pelan melewati halaman depan hotel. Lantai-lantainya retak, ditumbuhi semak liar di dalam. Lorong-lorong yang dulu terang, karena kekuatan gaib kini gelap dan beku. Tak ada aroma melati, tak ada suara gamelan, hanya hening, dan satu suara terakhir, Maya. Aku menoleh cepat. Suaranya datang dari kamar 207, tapi saat aku membuka pintunya, ruangan itu kosong, cermin besar telah retak, ranjang 4 tiang hangus sebagian, dan di atas lantai, tergeletak sebuah kain lusuh berlumuran darah hitam kering. Itu milik ibuku. Aku berlutut, mengambil kain itu perlahan, dan di bawahnya
terukir tulisan samar di lantai kayu. Terima kasih, Maya, ibu akhirnya bisa tenang. Dan kau telah memutus rantai kematian ini. Air mataku menetes. Ini bukan akhir yang bahagia, tapi akhir yang membuat semuanya berhenti. Dari kejauhan, aku mendengar suara petugas pemadam kebakaran dan polisi datang. Rupanya, warga melaporkan bahwa bangunan hotel ini mengeluarkan asap dan suara jeritan keras dini hari tadi, tapi aku tahu. Itu adalah jeritan terakhir genderuwo, suara maut dari roh jahat yang akhirnya membusuk dalam keheningan, karena kali ini, ia tak punya lagi tempat untuk hidup, tak ada tubuh, tak ada wadah, dan tak ada darah untuk dijilat. Beberapa bulan kemudian, hotel Kembang Kantin resmi diratakan dengan tanah. Tak ada yang mau membeli, tak ada yang ingin menyentuh reruntuhannya, dan ketika alat berat mulai menggali fondasinya, para pekerja menemukan 5 tengkorak wanita, terikat dan membusung. Berita itu jadi heboh, semua orang geger, tapi hanya aku yang tahu. Itulah para korban sebelum aku, mereka yang tak pernah bisa bercerita. Tapi kini, sudah tenang, dan aku memilih pergi, meninggalkan kota, mengganti nama, dan memulai hidup baru. Tapi kadang, di malam-malam sepi, aku masih bermimpi dalam gelap. Itu, aku mendengar suara-suara lirih tolong. Aku belum sempat keluar. Tubuhku belum sempat terbakar. Aku masih di sini. Tapi aku tak gentar, karena kutukan itu sudah berakhir, dan tubuhku bukan rumah siapa-siapa lagi. Gimana menurut kalian cerita barusan? Apa kalian percaya kejadian kayak gitu bisa beneran terjadi? Atau jangan-jangan kalian pernah ngalamin hal yang mirip? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram dan penuh drama lainnya. Karena setiap malam, akan ada cerita yang bikin bulu kudukmu berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay waras. Dan jangan lupa, selalu waspada.